niat untuk istiqamah salat jamaah, istiqamah baca Quran. Niat semakin banyak niat baik, semakin banyak taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, Habib Mundir mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu Tirmidzi, hadisun hasan. Min husni islamil mar'i, orang itu dikatakan agama Islamnya baik, bukan Islamnya yang baik. Orang itu beragama Islam yang baik. Kalau Islamnya jelas baik karena agama Allah. Orang yang beragama Islam itu yang bermacam-macam. Termasuk orang itu beragama Islam dengan baik jika dia meninggalkan hal yang tidak ada artinya. Tarkuhu ma la ya'ni, yang tidak memberi manfaat kepada dirinya, baik itu dunia dan akhirat, dia tinggal. Ini orang Islam yang baik. Habib Mundir, kita lihat mengamalkan hadis ini. Dia sibukkan hal-hal yang bermanfaat. Dia habiskan waktunya untuk kemuliaan dia dunia akhirat. Kita dengar dari saudaranya Habib Mundir, satu kelas sama beliau, Habib Hasan bin Muhammad Al-Mawdar. Dakwah. Sampai kita dengar tadi dari putranya, saya lihat melalui aplikasi TV Al-Fatih tadi, lagi opname di infus di rumah sakit, datang dengan infus-infus, bahkan kadang-kadang datang dengan ranjangnya rumah sakit, tidak mau meninggalkan majelis. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena dia tahu bahwa hidupnya hanya sebentar, maka tidak mau dia sia-siakan. Dia gunakan hidupnya untuk menjadi orang mulia nanti di akhirat. Kalau duduk hanya dibahas dakwah, waktunya habis untuk dakwah. Sehingga gak sempat, saya dengar gak sempat beli rumah. Padahal udah terkenal seperti itu. Majelisnya menjadi majelis yang terbesar saat itu di Jakarta. Presiden SBY hadir di majelisnya. Orang-orang miskin dan kaya datang kepada beliau. Beliau tidak sempat mengumpulkan harta. Dakwah sampai meninggal. Saya dengar gak punya rumah. Tempat tinggalnya masih menyewa. Allahumma shalli ala Muhammad. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Banyak orang itu mendapat musibah, mendapat malapetaka dikarenakan hal yang tidak ada artinya dia lakukan. Sehingga dia terjerumus dalam masalah, terjerumus di dalam mudarat yang besar. Bukan urusan dia, bukan masalahnya dia, gak ada hubungannya dengan dia. Ikut komentar, dia bahas. Ada orang seperti ini? Banyak. Mana orang? Subhanallah. Membahas kebijakan pemerintah. Ente DPR? Enggak. Ente pengamat politik? Enggak. Ada. Apa kerjaan ente? Bahas itu. Tahu apa kamu?
waktunya hal yang gak ada artinya. Bukan urusan dia. Tapi ada diceritakan dua orang pergi ke warung kopi. Itu ada pisang goreng, kopi. Bahas masalah pemerintah. Satu membela, satu mengecam. Oh, sampai ribut. Itu pisang goreng dia makan habis sepiring gak terasa. Subhanallah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Ketika ada masalah yang viral, ikut komentar. Menurut saya, kalau saya, menurut saya, pendapat saya. Siapa yang minta pendapat Anda ini siapa? Udah tinggalin. Urus urusan Anda. Waktu gunakan untuk zikir, waktu gunakan untuk salawat kepada Nabi, waktu gunakan untuk baca Quran. Ini zaman fitnah, akan banyak hal-hal baru terjadi di zaman ini. Sekarang viral ini, nanti hilang lagi, datang lagi viral yang ini. Udah cukup corona, kurang apa corona ini? Semua berpendapat, semua komentar. Bukan ahlinya ikut komentar, sampai tambah ribut. Hilang corona. Kemana sekarang corona? Coba dicari kemana dia? Bikin ribut ini. Ada fitnah. Ada waktunya datang, ada waktunya pergi. Datang lagi fitnah sekarang, akan pergi juga, akan datang lagi juga fitnah. Terus seperti itu. Dikatakan ada guru-guru kita, semakin dekat kiamat semakin banyak fitnah. Datang dan pergi, datang dan pergi. Yang tetap apa? Jalannya para salafun salih. Yang tetap apa? Cinta kita kepada Nabi Muhammad seperti majlis ini, insyaAllah tetap sampai hari kiamat. Maka jangan kita habiskan waktu kita yang bukan urusan kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya. Apalagi akhir zaman. Para guru kita Sayyidi Habib Umar, Habib Abu Bakar Adni al-Masyhur alaihi rahmatullah, di zaman seperti kita ini, zaman kita ini, beliau mengatakan zaman ini adalah zaman kita lepas semua urusan. Perhatikan keluarga kita masing-masing sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi khawasi anfusikum." Hendaknya kamu perhatikan dirimu dan keluarga kamu, tinggalkan urusan umum. Ini Nabi Muhammad yang bersabda. Tinggalkan urusan umum. Dirimu perhatikan, istrimu perhatikan, anakmu perhatikan. Gimana sholatnya, gimana Qur'annya, gimana auratnya, gimana faham enggak tentang ilmu agama Allah, itu perhatikan. Selain itu, Nabi menyuruh kita untuk tinggalkan urusan umum. Hadis ini kata guru kita, ini zamannya. Jangan ikut-ikutan urusan umum. Fitnah besar, Anda kalau ikut akan masuk di dalam fitnah. Kalau Anda nggak ikut, Anda aman, Anda tentram, Anda bahagia. Sehebat apapun itu fitnah, Anda tidak akan bermasalah. Tidak akan menyentuh Anda jika kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum ma yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum, perhatikan dirimu. Jangan ribut orang, dosanya orang gak membahayakan kita. Kesalahan orang tidak membahayakan kita, dosa kita yang membahayakan kita. Sayyidi Habib Umar pernah mengatakan, dosanya orang sehebat apapun gak masalah bagi kita. Di kubur kita gak ditanya, kenapa fulan itu berdosa? Tanya sama
Dia mereka. Ada bertanya sama sekali. Gak akan ditanya gitu. Tapi sekecil apapun dosa kita, jika tidak diampuni oleh Allah, itu membahayakan kita. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan dirimu sendiri. Ma yadurrukum man dhalla. Tidak membahayakan kamu siapapun yang sesat. Idah tadaitum, kalau kamu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ikut-ikutan, maka kamu akan kena fitnah itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Lihat Habib Mundir, sukses enggak? Sukses. Ketika beliau hidup, beliau mengomentari pemerintah, membahas pemerintah, enggak. Beliau sibuk memperbaiki dirinya, memperbaiki umat. Enggak ada waktu untuk membahas siapapun. Mengajar pemuda, saya dengar dia masuk ke bawah-bawah jembatan mencari pemuda-pemuda yang di situ untuk diajak majelis, yang bertato, yang rambutnya panjang dan seterusnya. Berhasil beliau menghabiskan waktunya bikin majelis sana, merekrut sana, merekrut sana. Sukses hidupnya. Kenapa? Tidak berbuat hal yang bukan urusannya. Pelajaran bagi kita, Pak. Pak, pelajaran bagi kita, Bu. Bu, yang ada kan? Bu, Bu, masih ada? Alhamdulillah. Pelajaran, jangan ngurusi yang bukan urusan sendiri. Urusi suami Anda, bikin dia cakep, jangan sampai dia kawin lagi. Setuju? Bikin Anda perempuan istimewa, urusi anak Anda. Tetangga jangan diurus, bisa bantu-bantu. Tetangga beli kulkas bingung, beli kulkas baru ya, dari mana uangnya? Tetangga beli mobil ribut dia, pusing. Kenapa, Bu? Tetangga beli mobil. Tetangga beli mobil kok Anda yang pusing? Tetangga bikin rumah baru langsung opnam di rumah sakit. Jangan diurusi kecuali urusan kita sendiri. Suaminya tetangga jangan diurus. Ada pengurus suaminya tetangga. Urusi keluarga sendiri. Paham? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala. Ya, jangan kepo ya, kepo. Betul. Kepo. Jangan kepo. Tahu kepo? Bukan urusannya, pengen tahu. Ini ada cerita nih, sampai dikatakan al-fudur qatal al-ajuz. Kepo itu menjadi penyebab membunuh ibu yang tua. Ini ceritanya. Ada ibu udah tua renta, jalan di jembatan. Jembatannya itu goyang. Dia udah berhati-hati nih ibu tuanya. Berhasil sukses menyeberangi sungai lewat jembatan itu. Alhamdulillah. Nggak tahunya di ujung jembatan yang dia lewati itu ada rame-rame. Dilihat sama ibu itu, ada apa itu? Kepo. Kembali lagi dia ingin tahu ada apa. Akhirnya di tengah jembatan jatuhlah si ibu itu mati di sungai. Al-fudur qatalal ajuz. Kepo membunuh si ibu tua itu. Paham? Kalau ingin panjang umur jangan kepo. Udah. Suami tetangga jangan diurus. Dapur tetangga jangan diurus. Kita urusi urusan kita sendiri. Paham, Pak? Isi orang jangan diurus. Ada apa ngurus isi orang? Ada di sini. Suka ngurus isi orang. Urus isi sendiri.
urus anak sendiri, kerja yang baik, duduk di rumah nikmati hidup. Waghnam zamanak wastarih, nikmati hidup. Jangan tanya kabar orang. Kata ayahnya Habib Ja'far, ini hadir bersama kita, Sayyid Segaf bin Abdul Qadir Segaf, kakeknya ini Habib Ja'far bin Syekhan. Habib Syekhan, apanya Habib Ja'far Segaf Pasuruan itu berkata kepada nasihat ke orang, la tas'al an akhbar ahadin fi hadzal zaman. Jangan tanya kabarnya orang di zaman ini. Tuh, kenapa gak ada yang enak kabarnya? Bikin pusing kita. Bantu gak bisa, bikin sumpah. Jangan tanya kabar deh, ketemu ahlan wa sahlan udah. Jangan tanya kabarnya fulan gimana, kabar fulan gimana, bikin pusing. Kabarnya gak ada yang enak. Nikmati hidup. Waghnam zamanak was min husni islamil mar'i tarkuhu ma la. Kepingin hidup senang, kepingin bahagia, Bu? Jangan resep bahagia. Nikmati rumah tangga Anda. Jangan ngurusi, udah pemerintah udah ada yang ngurus DPR dan lain-lain. Istri tetangga jangan diurus, suami tetangga jangan diurus. Urusi keluarga kita, urusi anak kita. Alaikum bi khawasi anfusikum. Ini resep Habib Mundir menjadi sukses semacam ini. Dia nggak ngurusi apa-apa kecuali tugas dia hidup, berdakwah, beribadah. Dia lakukan itu dan dia sukses. Al-multafit la yasil. Orang yang sering tolak, nggak sampai dia. Habis waktunya di jalan. Oleh. Kenapa dia membenci saya? Ribut. Ada apa? Salah apa saya sama dia? Biarin. Nabi dibenci. Loh, kenapa dia mencaci saya? Kenapa Anda nggak mau dicaci? Anda sempurna. Biarin. Anda jalan terus. Habib Mundir itu, saya sendiri sering mendengar berapa banyak orang mencaci beliau. Tapi gimana beliau? Membahas, mencari yang nyaci, memperbaiki. Kenapa Anda mencaci saya? Enggak peduli. Yang penting Allah ridha, Rasul ridha, gurunya ridha, jalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-multafit la yasid. Orang yang tolak gak akan sampai. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini salah satu resep kenapa Habib Mundir ini sukses. Dia tidak membuang waktunya, tenaganya untuk hal-hal yang tidak berguna dan bukan urusan dia.